Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah 9 tentang angka indeks tertimbang. Ya, jadi perbedaannya pada kuliah 8 minggu lalu, angka indeks biasa ya, angka indeks yang tidak tertimbang artinya tidak terboboti. Nah, kalau ini ada bobotnya, apakah yang dibobotkan kuantitas atau harga. Oke. Nah, kita lihat kembali ya, minggu lalu itu hanya di sini angka indeks sederhana atau tidak tertimbang. Ya, itu ada angka indeks relatif sederhana, agregatif sederhana yang terdiri dari angka indeks harga, kuantitas, dan nilai. Ya, ini tanpa pembobotan, artinya nilai realnya. Ya, kalau ini angka indeks tertimbang, ya itu menggunakan pembobotan. Yang hari ini kita akan bahas adalah angka indeks agregatif tertimbang untuk last payers, pasci, dan drobis. Selanjutnya akan dibahas juga angka indeks rata-rata relatif tertimbang. Oke, nah indeks harga agregat ya tertimbang, masing-masing jenis barang diberi bobot. Jadi kita perhatikan masing-masing jenis barang diberi bobot atau penimbang sesuai dengan pentingnya barang tersebut. Biasanya digunakan kuantitas barang sebagai penimbang ya. Jadi ada pada kuantitasnya ya, bukan pada harganya untuk yang hari ini. Nah, kita lihat di sini ada indeks harga agregat last payers atau last payer aggregate price index ya. Jika penimbang atau bobot menggunakan kuantitas pada tahun dasar, maka indeks ini disebut sebagai indeks last payers atau last payers index. Kita lihat di sini kata kuncinya menggunakan kuantitas pada tahun dasar. Ya, untuk last payer tahun dasar. Nah, contohnya misal QI sama dengan kuantitas barang I, maka indeks harga agregat tertimbang last payers pada periode T dirumuskan sebagai berikut ya. Indeks last payers pada tahun T sama dengan sigma PT dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 kali 100. Kita perhatikan di sini, kata kuncinya adalah Q0. Ya, jadi kata kunci kuantitas pada tahun dasar. Kedua-duanya baik penyebut maupun pembagi ya. Baik penyebut pembilang maupun pembagi itu sama-sama menggunakan Q0. Yang membedakan apa? Pembilangnya menggunakan PT, pembaginya menggunakan P0 ya. Ini untuk indeks last payers. Untuk indeks harga agregat pasci agregat price index, jika penimbang menggunakan kuantitas kuantitas periode T ya, maka indeks ini disebut indeks pasci ya. Kita perhatikan di situ ya. Yang membedakan adalah ini menggunakan kuantitas periode T. Jadi kalau pasci periodenya periode T ya. Misalnya QI sama dengan kuantitas barang I, maka indeks harga agregat tertimbang pasci pada periode T dirumuskan sebagai berikut. Indeks pasci pada tahun T itu sama dengan sigma PT dikali QT dibagi sigma P0 dikali QT dikali 100. Kita lihat di sini ya. Q-nya sama-sama T ya, pembilang maupun pembagi. Ya. Jadi kesimpulannya kalau pasci menggunakan bobotnya penimbangnya adalah QT ya, Q pada tahun T. Nah, kalau untuk selanjutnya indeks harga agregat drobis ya, drobis agregat price index, indeks harga yang digunakan merupakan rata-rata dari indeks harga last payers dan indeks harga pasci. Hal ini diperlukan untuk mencari nilai tengah dari kedua indeks sehingga merupakan nilai terbaik dari rata indeks harga agregat, sehingga formula mencari indeks drobis sebagai berikut. Indeks drobis pada tahun T sama dengan indeks last payers pada tahun T tambah indeks pasci tahun T dibagi 2. Nah, kita lihat di sini ya, berarti dia hanya mencari nilai tengah dari indeks last payers maupun indeks pasci. Jadi ya, mana yang misalnya lebih tinggi ada lebih rendah ya, dibagi 2 sehingga ketemu nilai tengah dari indeks drobis itu sendiri ya. Contohnya ini ya, kita lihat di sini contoh soal indeks harga agregat price index ya. Berikut ini adalah data konsumsi dan pengeluaran energi menurut sektor di kota Newton. Hitung indeks harga agregat untuk pengeluaran energi pada tahun 2000 dengan tahun dasar tahun 1985. Oke, kita lihat di sini ya. Di sini quantity ya, BTU ya, itu 1885 dengan tahun 2000. Ya, ini kuantitinya. Nah, ini kita lihat harganya ya, tahun 1985 dengan tahun 2000. Ya, ini sektornya ya, tempat tinggal, komersil, industri, dan transportasi. Jadi kita lihat di sini. Ya, nanti kita perhatikan ya, kita lihat ya, untuk indeks last payers pasti menggunakan tahun 85 kuantitinya. Jadi nanti 10,92 dikali 9473 gitu ya,
tambah 11,32 dikali 5416 ya, terus ditambah 5,13 dikali 21,287 ditambah 6,16 dikali 15,293 ya, dibagi P0 gitu ya. SPIR pasti menggunakan ini, Q0-nya dipakai ini ya. Nah, untuk yang pasti menggunakan tahun dasarnya ini, tahun 2000 ya. Jadi nanti 10,92 dikali 8804 ya, 1132 dikali 6015 gitu ya, itu untuk indeks pasti ya. Kalau dropis tinggal rata-rata dari kedua angka ya. Jadi Anda perhatikan ini ya, tahun 85 menggunakan angka-angka ini ya, perhatikan dengan rumusnya juga. Tahun untuk indeks pasti menggunakan tahun 2000 ya. Kita lihat ya, kelihatan ya. Jadi tadi indeks harga agregat tertimbang SPIR tadi 10,92 dikali dengan Q0 tahun 85 9473 ya. Yang terakhir kan tadi 6,16 kali 15293 ya. Jadi Q0-nya ya, SPIR menggunakan Q0 tahun 1985 ini sama ya, 1985 dikali 100 443. Nah, kalau indeks harga tertimbang pasti ya, ini menggunakan tahun dasar tahun 2000. Periode T-nya tahun 2000 ya, dikali dengan tahun 2000 Q-nya ya. Ini juga sama ya, tahun 2000 gitu ya, sama dengan 415. Nah, kalau dropis-nya adalah penjumlahan aja, 443 ditambah 415 dibagi 2 hingga hasilnya 429 ya. Ini sebenarnya mudah sekali ya. Nah, jadi selanjutnya adalah indeks harga konsumen atau Consumer Price Index. Indeks harga konsumen dirancang untuk mengukur perubahan harga dari barang-barang, sekeranjang barang-barang dan jasa tertentu dari suatu produk ke produk lain. Nah, indeks harga konsumen ini memperhatikan harga-harga yang harus dibayar konsumen. Nah, contohnya gini, dulu kita beli bakso 1000 perak semangkok. Sekarang nggak ada lagi yang jualan bakso 1000 perak semangkok, paling sebutir bakso. Ya, artinya di dalam di situ terlihat bahwa sudah terjadi perubahan harga. Ya, nah ini bisa diukur dengan indeks harga konsumen. Ya, dulu harga bakso semangkok 1000, sekarang 10.000, berarti sudah ada kenaikan. Ya, itu perubahan harga konsumen. Ya, nah ini kita lihat di sini cara perhitungannya, rumusnya ya. IHK merupakan harga dasar bagi perhitungan laju inflasi di Indonesia. Ya, jadi ini dasarnya nih, ya, indeks harga. Inflasi menunjukkan laju kenaikan harga barang dan jasa yang dapat mempengaruhi derajat sejauh mana daya beli konsumen dapat tertekan oleh harga. Kita lihat di sini. Ya, inflasi itu tadi merupakan harga dasar bagi perhitungan laju inflasi. Ini kan IHK ini digunakan sebagai dasar hitungan inflasi. Kita lihat di sini. Indeks harga konsumen pada tahun T dikurangi dengan indeks harga tahun sebelumnya dibagi dengan indeks harga tahun sebelumnya dikali 100%. Jadi kalau tadi bakso misalnya tahun sekarang 2020 itu adalah 10.000 semangkok. Nah, tahun 2010 adalah 1.000. Berarti ini 10.000 dikurang 1.000 gitu ya, dibagi 1.000 berapa gitu ya, dikali 100. Nah, tapi ini dalam bentuk indeks harga ya, jadi bukan dalam bentuk harga bukan dalam harga real, tapi indeks harga ya. Inflasi bermanfaat sebagai indikator ekonomi untuk melakukan perbaikan tingkat upah, gaji, tunjangan, dan pensiun. Jadi gini, ya, makanya setiap tahun buruh itu selalu menuntut kenaikan UMR. Kenapa? Karena ada inflasi. Inflasi itu apa? Kenaikan harga barang, ya. Nah, kalau misalnya buruh kenaikan harga kenaikan UMR 8%, inflasi 5%, sebenarnya kenaikannya itu bukan 8%, tapi 8% dikurang dengan 5%, kenaikannya real, secara real adalah 3%. Kenapa? 8% itu kenaikannya, ya, kenaikan total dikurangi dengan inflasi, ya, inflasinya 5%, berarti kenaikannya cuma 3% sebenarnya. Kenapa? Karena harga barangnya juga sudah naik, ya. Nah, sehingga kalau gitu gimana? UMR itu biasanya ditentukan, dipatok berapa dulu inflasi, ya. Kalau inflasinya 8%, kenaikan 8% ya berarti nggak ada kenaikan, impas gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi inflasi itu sebenarnya kenaikan upah, gaji atau tunjangan pensiun itu bisa digunakan dari inflasi sebagai dasar perhitungan kenaikannya berapa. Ya, jadi kalau inflasinya 5%, ya, kenaikan 4%, ya berarti sebenarnya nggak naik gitu, turun ya, karena harga barangnya sudah naik 5%,
tapi upahnya hanya naik 4%, jadi minus 1. Nah, sehingga dasar pemerintah adalah penggunaan inflasi. Kalau inflasinya naik 5%, paling tidak minimal sama, ya, kenaikan upah itu 5%. Ya, jadi 0, mengimbangi laju kenaikan barang. Nah, makanya buruh itu selalu meminta kenaikan harga upah karena telah terjadi kenaikan harga-harga barang. Ya, mereka naiknya mintanya berapa? Mereka pasti menghitung inflasi tahun ini berapa. Kalau tahun ini 6%, harusnya naiknya lebih dari itu, gitu ya. Itu dasar perhitungannya. Ya, kalau tidak berarti upah itu tidak naik, gitu ya. Jadi kita lihat sini ya, contoh perhitungan inflasi. Ya, ini sudah dalam bentuk indeks harga konsumen ya. Ini sudah dalam bentuk indeks harga konsumen. Nah, kita diminta menghitung inflasinya. Misalkan ini adalah indeks harga konsumen tahun 98, ini 99, ini tahun 2000, dan ini 2001. Ingat, ini adalah indeks harga konsumen untuk makanan, IHK untuk makanan, IHK perumahan, IHK sandang, IHK aneka barang, indeks harga konsumen total ya pada tahun 98, 99, 2000, dan 2001. Ini indeks harga konsumen tiap tahun. Nah, inflasinya itu karena ini di tahun 98 tidak ada data sebelumnya, nah baru sudah dihitung tahun berikutnya. Ini cara menghitung ini inflasi tahun 99, caranya gimana? Tadi ingat rumusnya. IHKT dikurang IHKT kurang 1, ya, dibagi IHKT kurang 1. Berarti IHKT-nya tahun 99. Ini kan inflasi umum tahun 99. Ya, kita lihat IHKT-nya 2003. Ya, karena IHKT tahun 1999 itu adalah 203 dikurang dengan IHKT kurang 1, berarti IHKT sebelumnya 168. Ya, 203 kurang 168, ini 203 kurang 168 dibagi dengan tahun sebelumnya, 168 ya dikali 100. Ya, hasilnya adalah 20,83. Nah, ini 20,83. Nah, inflasi makanan ya itu kita lihat, berarti kalau inflasi disebut inflasi makanan, ya kita cari inflasi makanan di sini. Gitu ya. Nah, dia tahun 99 berarti 262 dikurang 209 dibagi 209 dikali 100, ya hasilnya adalah berapa? Ya, 25,36. Ya, untuk perumahan juga hal yang sama. 64 ya, perumahan 164 dikurang 142 dibagi 142 dikali 100, hasilnya adalah 15,49 dan seterusnya. Anda bisa menghitung berarti inflasi makanan tiap tahun ya. Kalau ini kan contohnya adalah tahun 98 ke 99. Anda bisa menghitung berarti untuk masing-masing IHK makanan, perumahan, sandang, aneka barang IHK ya dari tahun 99 ke 2000, 2000 ke 2001. Anda bisa hitung ya. Anda harus latih ini supaya Anda bisa menghitung nilai inflasi. Jangan sampai Anda menuntut kenaikan upah tapi Anda nggak tahu dasar perhitungan kenaikan upahnya apa. Ya, jadi ini Anda harus paham ya, kenaikan upah itu karena harga makanan naik sekian dari sekian, perumahan naik dari sekian, sandang naik sekian, aneka barang sekian, sehingga total IHK-nya sekian. Nah, inflasi disebutkan naik 6%. Ya, jadi Anda bisa menuntut ke pemerintah mengajukan kenaikan upah di atas 6%. Itu dasarnya. Jangan sampai nuntut 20%. Dasarnya apa? Karena kan saya juga nggak tahu. Pokoknya saya nuntut 20%. Diketahuan sama pemerintah, nggak akan disetujui. Ya, tapi kalau Anda sudah punya dasar, ini dasarnya. Bisa Anda minta, gitu ya. Inflasi tahun ini 6%, saya minimal minta 6%. Nah, biasanya pemerintah ACC itu, karena memang untuk menutupi kenaikan inflasi tadi. Ya, kalau bisa naik yang wajar. Kena inflasi 6% naik 8% lah. Kalau 20% kayaknya nggak wajar, diketawain Anda ya. Oke. Nah, IHK dan pendapatan real ada hubungannya ya. Pendapatan real mencerminkan daya beli. Ya, kita lihat di sini pendapatan real sama dengan pendapatan nominal dibagi indeks harga konsumen kali 100. Artinya apa? Pendapatan nominal itu pendapatan yang naik tiap tahun. Ya. Pendapatan yang naik tiap tahun dibagi dengan indeks harga konsumen yang juga berubah tiap tahun. Nah, sebenarnya jadi kita mau melihat, kita lihat contohnya ya, tahun 1995 pendapatan nominalnya 532.568, nilainya segini. Nilainya ya, ternyata ada indeks harga konsumen tahun 1993 itu ini nilainya 254, sehingga kita bagi 532.568 dibagi 254, sebenarnya pendapatan real Anda cuma 209. Pendapatan real seakan-akan naik, tapi sebenarnya nilai realnya itu cuma sekian. Ya, terus tahun 98 naik lagi, ya naiknya tuh coba kita lihat, ya cukup tinggi, hampir 2 kali lipat, ya 5.989.573 dibagi dengan indeks harga konsumennya 322,
ternyata pendapatan Anda cuma sekian. Ya, naik lagi tinggi, ya. 1490. Ini naiknya kan hampir 2 kali lipat semua tiap tahun kan. Ya, indeks harganya 363. Ternyata nilai realnya cuma sekian, ya. Jadi pendapatan nominal dari tahun 1995 ke 1998 naik sebesar 86%. Ya, kita lihat naik. Nah, namun secara real hanya meningkat 47%. Ya. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan harga yang tercermin dari kenaikan IHK. Ya, seakan-akan upah Anda naik tinggi. Wah, gue dapat naik gaji ini 2 kali lipat tahun ini. Tapi lihat indeks harga konsumen bagaimana. Ternyata inflasi juga naik 2 kali lipat. Ya, nah sehingga apa? Anda melihat bahwa kenaikannya itu sebenarnya nggak terlalu jauh. Jadi pemerintah itu menaikkan harga upah Anda itu sebenarnya nggak akan jauh-jauh dari inflasi sebenarnya. Nggak mungkin jauh dari inflasi ya. Kalau pengusaha bangkrut kalau naik jauh dari inflasi. Yang dasarnya ini sebenarnya. Ya. Nah, pengertian angka indeks atau sering disebut indeks saja ya. Pada dasarnya merupakan suatu angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama ya, baik itu produksi, ekspor, hasil penjualan, jumlah yang beredar dan sebagainya dalam dua waktu yang berbeda. Nilai relatif dengan angka dasar 100%. Ya, jadi ingat angka indeks itu selalu menggunakan nilai relatif angka dasar 100%. Angka indeks dapat menunjukkan maju mundurnya atau naik turunnya suatu usaha atau kegiatan. Ya. Jadi misalnya usaha Anda naik, terus angka indeksnya 50%, berarti ada kenaikan usaha dari tahun sebelumnya 50%, gitu ya. Atau produksi padi, ya, produksinya tahun lalu ya dengan tahun sekarang ya ada 8%, berarti kenaikan produksi 8%. Ya. Nah, pemerintah maupun perusahaan dengan modern manajemen membuat berbagai macam indeks untuk keperluan pemantauan atau monitoring atau evaluasi. Ya, contohnya adalah harga saham. Indeks harga saham itu juga menunjukkan kenaikan apa? Kenaikan laju usaha di Indonesia. Ya, semakin tinggi angka indeks sahamnya, maka makin baik. Anda sering dengar istilah indeks harga saham gabungan. Berarti itu adalah nilai indeks saham gabungan dari seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Angkanya positif, berarti terjadi kenaikan positif. Berapa besarnya? 5%, berarti indeks harga saham gabungan naik 5%, berarti usaha di Indonesia naik, dari seluruh perusahaan naik 5%. Tapi kalau negatif, berarti seluruh perusahaan nilainya turun. Nah, itu ya. Jadi angka indeks itu bisa menunjukkan keperluan pemantauan atau monitoring dari suatu kegiatan usaha. Ya, nah Anda sering dengar ya pasti angka indeks ya, indeks harga konsumen, indeks harga saham, indeks harga saham gabungan, indeks pertanian dan sebagainya. Ya, Anda harus sering rajin-rajin membaca. Nanti Anda pikirkan bagaimana cara menghitung angka indeks ya dengan teknik yang sudah diberikan pada dua pertemuan kuliah. Ya, Anda perhatikan nanti, Anda baca koran, angka indeks apa sih yang sering Anda dengar, maksudnya apa sih ya. Jadi Anda paham, menuntut upah naik, angka indeksnya bagaimana ya, Anda harus paham. Ya, dan yang terakhir dari kuliah hari ini ya, karena kita mempelajari 3 angka indeks ya, 4 sebenarnya dengan indeks harga konsumen. Jadi kita coba dulu dengan indeks slash payer. Ya, Anda harus bisa membuat indeks slash payer, indeks pasti dan indeks Robis ya. Oke, ini Anda kerjakan masing-masing ya untuk latihan. Oke, saya rasa kuliahnya selesai sampai di sini. Sampai ketemu lagi, tinggal kuliah atau pertemuan minggu depan. Anda harus belajar tentang time series data. Oke, dengan demikian kuliah pada hari ini selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.